Sahabatku, kita akan merenungkan sebuah topik berjudul Buah Pertemuan dengan Tuhan. Sahabat, dalam hidup ini kita sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Ada pertemuan PKK, ada pertemuan wali murid di sekolah, ada pertemuan arisan atau komunitas senam, dan lain-lain. Kadang-kadang waktu kita habis untuk menghadiri pertemuan yang banyak itu. Dan kadang kita menyesal sudah menghabiskan banyak waktu, tetapi tidak ada manfaatnya buat hidup kita. Saya pernah menghadiri pertemuan arisan di kampung saya, yang suasana pertemuannya sungguh tidak nyaman, karena ada konflik antara beberapa ibu-ibu. Mereka saling membenarkan dirinya, bahkan ada yang sungguh marah, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Banyak ibu kemudian tidak mau lagi menghadiri pertemuan arisan itu. Jika pertemuan arisan suasananya rukun dan damai, tentu pertemuan akan menyenangkan dan membawa berkat bagi masing-masing peserta. Sahabatku, dalam hidup ini kadang-kadang kita juga tidak sengaja bertemu dengan teman atau saudara, dan biasanya pertemuan yang tidak sengaja juga bisa menciptakan kebahagiaan dan keceriaan. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang yang kita rindukan, maka pertemuan akan selalu membahagiakan kita. Sahabat, pernahkah Anda memikirkan betapa indahnya pertemuan Anda dengan Tuhan? Mungkin Anda sering bertemu dengan Tuhan dalam doa dan pujian, dan itu membuat hidup Anda tenang dan damai. Atau Anda malas bertemu dengan Tuhan karena Anda sudah kecewa dengan Tuhan. Anda kecewa karena permintaan Anda tidak dikabulkan, dan Anda juga tidak mau taat lagi kepada Tuhan. Lalu Anda memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Anda tidak ingin lagi bertemu dengan Tuhan. Sahabat, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan kisah seorang laki-laki bernama Zakius. Dia ingin sekali melihat Yesus. Ia ingin tahu seperti apa Yesus itu. Nah, pada waktu Yesus berada di tempatnya dan dikerumuni banyak orang, Zakius tidak berhasil melihat Yesus karena ia bertubuh pendek. Tetapi ia memiliki akal agar bisa melihat Yesus. Lalu ia memanjat pohon, dan dari atas pohon itu ia melihat Yesus. Tidak disangka dan diduga, Yesus melihat Zakius dan berkata kepadanya, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mendengar Yesus memanggilnya, Zakius langsung turun dengan sukacita. Semua orang yang melihat pertemuan Zakius dengan Yesus itu, ya ada yang senang, dan ada juga yang tidak senang. Ada yang tidak senang dan bersungut-sungut, karena semua orang tahu bahwa Zakius adalah seorang pemungut cukai, yang pada waktu itu dianggap sebagai orang berdosa. Sahabat, Zakius menyadari bahwa ia orang berdosa. Dan dia juga sadar siapa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ia langsung berkata kepada Tuhan Yesus begini, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, apa kemudian reaksi Tuhan Yesus mendengar perkataan Zakius itu? Tuhan Yesus mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sahabat, pertemuan Zakius dengan Tuhan Yesus memiliki dampak yang sangat penting bagi kehidupan Zakius. Tuhan Yesus berkenan menemui dan menumpang di rumahnya.
Dan yang paling penting bagi hidup Zakius adalah keselamatan. Zakius menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Zakius adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Zakius bebas dari hukuman dosa dan memiliki hidup yang kekal. Pertemuan dengan Zakius itu juga tentunya menyenangkan hati Tuhan. Karena Zakius telah menyadari kesalahannya dan ia ingin berbuat baik kepada orang miskin. Pertobatan Zakius membuat hati Yesus senang. Dan kisah ini bisa Anda baca dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10. Sahabat, apakah Anda menyadari bahwa Anda adalah orang berdosa? Bila Anda sadar bahwa Anda adalah orang berdosa, maka Anda harus bertemu Tuhan Yesus. Karena Anda membutuhkan pengampunan. Tanpa pengampunan dari Tuhan Yesus, Anda tidak akan menjadi anak Tuhan. Tanpa pengampunan Tuhan Yesus, Anda tidak akan menerima kehidupan kekal. Oleh sebab itu, penting sekali Anda bertemu dengan Tuhan Yesus. Caranya mudah saja. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Mohonlah Tuhan Yesus mengampuni dosa Anda. Dan berjanjilah Anda tidak akan melakukan dosa lagi. Anda akan merasa bahagia bila sudah bertemu dengan Yesus. Dan Anda akan memiliki keinginan untuk terus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam doa, dalam nyanyian Anda yang Anda naikkan dan pujikan untuk Tuhan Yesus. Saya akan membacakan janji Tuhan untuk Anda hari ini, yang saya baca dari Injil Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anak tunggal Allah ialah Yesus Kristus. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh hidup kekal. Inilah janji Tuhan Allah yang harus Anda simpan dalam hati supaya Anda mengingatnya terus. Dan yang mendorong Anda untuk bertemu dengan Tuhan Yesus setiap saat. Tuhan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.